Gerbang, Mer. Ya, gerbang atau pintu. Jadi gate itu menentukan jumlah parkir pesawat. Jadi kalau jumlah, misalkan gini, satu apron ada tersedia 4 gate. Satu bandara ada 4 gate. Berarti di depan dari gedung terminal itu adalah apron. Tempat parkir pesawat, menunggu, menaikkan, dan menurunkan penumpang. Itu berarti ada 4. Nah, di boarding pass kita pun akan tertulis, kita akan naik ke gate berapa. Nah, gate itu adalah nomor di mana pintu atau gerbang kita akan naik ke pesawat. Ya, enggak apa-apa, Mai katanya rusak, kurang bagus. Nanti boleh pakai headset coba. Boleh, Pak. Coba lepas headset ya. Lepas headset mungkin jadi, coba. Lepas, coba cabut di headset. Ini kan pakai laptop tuh, Ira. Nah, yang ada suara kan, berarti DP laptop ya. Atau DP mic di laptop ada kecil. Biasa di mic di laptop itu ada DP kontrol volume untuk kasih besar, kasih kecil. Nah, jadi gate itu adalah gerbang atau pintu seperti tadi Fikri bilang. Jadi berapa jumlah gerbang, jumlah pintu, jumlah posisi pesawat parkir itu tergantung bandara itu. Kalau besar, seperti Bandara Udara Soekarno-Hatta, gate-nya bisa puluhan, bisa 34, bisa 60. Nah, kalau Bandara Samratulangi gate-nya berapa? Nah, kalau nggak salah mungkin cuma 4 atau 6. Jadi sangat sedikit kan, beda tuh. Nah, jadi kalau kita sudah berada di gate, nah berarti kita sudah berada di posisi siap untuk terbang. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut, silakan. Fikri, boleh? Boleh semua begitu? Lanjut. Atau ada, silakan Fikri mau buka mic. Ayo Bokode, kalau mau bertanya Bokode. Nggak ada, Fikri nggak ada, Ira, Farlen? Belum, Nen. Oke, ya, lanjut, Nen. Kalau panah-panah ini tahu kan, panah-panah ini artinya kita dari kawasan pintu masuk bandara, kita bisa berjalan atau naik kendaraan, pergi di area parkir, baru dari parkir kita pergi ke gedung terminal, atau kita bisa dari sistem pintu masuk, pintu gerbang di depan tempat parkir langsung ke gedung terminal. Kemudian penumpangnya turun, mobil dan sopir memarkirkan kendaraan atau langsung pulang. Jadi ini pergerakannya. Nah, begitu juga setelah kita ada di gedung terminal yang sisi darat, kita bisa masuk ke apron. Sudah lewat di tengah, atau dari apron kita bisa masuk ke pesawat. Nah, dari pergerakan dari apron ke taxiway itu sistem landas hubung. Sistem landas hubung itu taxiway, itu nggak bisa kita jalan kaki, kita sudah di pesawat. Jadi yang mohon ini, gerakan panah ini adalah gerakan pesawat. Kalau yang yang harus pesawat terbang itu garis menerus. Kalau yang putus-putus adalah movement atau gerakan arus penumpang orang. Nah, dan sudah itu sampai di landas hubung, pesawat menuju ke landasan, menunggu clear untuk bisa terbang. Setelah clear, dia pergi ke landas pacu atau runway, kemudian dia terbang. Jadi inilah pergerakan sirkulasi sisi darat dan sisi udara yang ada di suatu bandara. Lanjut ya, ini sudah kemarin dianggap sudah selesai. Jadi ini ada macam-macam fasilitas airport, ada untuk landing movement, terminal area, kemudian terminal traffic. Lanjut terus, ini juga sudah dijelaskan kemarin. Nah, ini adalah menara atau tower. Ini adalah fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran traffic di suatu bandara udara. Jadi kalau yang menentukan pesawat itu boleh terbang, misalnya gini, yang menentukan pesawat itu boleh keluar dari apron ke taxiway, itu bukan pilot. Pilot cuma mengikuti petunjuk perintah dari ATC. ATC itu kemarin Ira sudah jawab, Air Traffic Control. Itu adalah pengontrol lalu lintas udara. Nah, dia ada di mana? Mereka ada di tower ini. Nah, sekarang kalau pertanyaan, kenapa tower dibuat tinggi? Dibuat elevated begini, menaik begini, tinggi, seperti menara.
Karena agar dia bisa memantau secara visual kondisi tidak hanya di bandar udara, sisi darat, sisi udara, juga dia bisa memantau posisi pesawat yang mau terbang ataupun sedang menuju ke bandara ini. Jadi kalau kalian pernah naik ke atas, di atas tower ini ada teropong. Teropong itu untuk melihat secara visual. Itu satu. Kedua, ada kayak sirine. Sirine itu untuk apa? Jadi kalau dia melihat segala sesuatu yang membahayakan keselamatan penerbangan ada di bandar udara. Nah, ini kalau Bandara Udara Samratulangi sudah diproteksi dengan pagar pengaman, lengkap dengan apa? Pagar. Jadi ada pagar keliling. Tapi ada bandar udara yang tidak dilengkapi dengan itu. Memungkinkan bukan cuma orang, binatang, misalnya ada kambing atau apa, sapi ada di runway. Nah, kalian bayangkan kalau dia ada di runway dan pesawat siap-siap untuk turun. Nah, cara dia untuk mengontrol menggunakan sirine tadi supaya orang darat yang bagian darat bisa mengusir atau membuat supaya runway itu clear. Jadi dia yang melihat dari sini. Kalaupun masih memungkinkan, misalkan ya runway itu tidak bisa digunakan, masih memungkinkan dia untuk berkomunikasi lewat radio atau udara, dia akan memerintahkan pesawat untuk abort, batal untuk landing, untuk berputar lagi sampai runway tersebut clear. Ini mereka cerita. Kalian pernah tahu bandar udara Babula, Sultan Babula? Ada di mana itu? Pernah dengar? Fikri, Sultan Babula ada di mana? Belum pernah dengar? Kurang tahu kan? Nah, Kurang belum. tahu. Oh, Ternate. Farlen belum pernah dengar. Itu ada di Ternate, kota Ternate. Kota Ternate itu ada di pulau kan, diberi nama pulau Ternate. Nah, itu ada bagian dari kepulauan Provinsi Maluku Utara. Nah, waktu itu pas benar ada di sana. Waktu itu Dorampe runway dari Bandara Sultan Babula Ternate, kejadian tahun 2008 atau 2009 ya, nggak lupa. Itu habis overlay. Tahu tuh overlay? Overlay itu apa overlay? Overlay pernah dengar-dengar? Pemberian lapis tambah. Jadi ternyata overlay itu tidak hanya di jalan kan, yang orang jalan lapis ulang ke aspal, tapi mereka lakukan juga di runway. Nah, pada saat pesawat sebelumnya, waktu itu masih ada pesawat Batavia, ingat. Pada saat pesawat Batavia menggunakan, ini kan baru di overlay, baru kira-kira beberapa jam yang lalu. Kemudian langsung digunakan oleh pesawat Batavia Air, dia mau ke Jakarta. Dia take off, dia terbang, ternyata membuat overlay yang ada di ujung runway tempat dia menapakan roda kemudian memacu terbang itu jadi rusak jadi agak bergelombang. Nah, pada saat posisi itu dilihat pertama kali oleh ATC ini. Nah, oleh ATC dia laporkan, akhirnya ada pesawat baru yang mau mendarat, sudah dalam perjalanan menuju ke Bandara Sultan Babula ini, waktu itu Garuda. Mereka memberikan kondisi runway seperti ini. Nah, pilot langsung memutuskan tidak jadi mendarat. Gitu. Nah, itu fungsinya ya. Kan kita nggak bisa kelihatan kalau ini tower ada di ground, ada di tanah. Kalau dia ada di darat, begitu maksudnya di bawah, nggak kelihatan. Tapi karena dia ada di atas, dia dengan sigap melihat, kemudian pakai teropong, habis itu ada orang cek lagi, dia perintahkan, silakan orang bawah yang di bagian apron dan runway silakan cek teknisinya. Mereka membenarkan itu. Nah, akhirnya dilaporkan ke pesawat yang sedang datang, pesawat sedang datang tadi langsung abort untuk mendarat. Kembali ke mana? Kembali ke Jakarta. Karena bandara itu tidak bisa didarati lagi. Nah, pada saat itu perbaikan segera dilakukan. Lanjut ya. Nah, lanjut. Kemudian ini kita belajar tentang klasifikasi lapangan terbang. Nah, ini ada istilah ARFL, Aerodrome Reference Field Length. Itu adalah panjang runway minimum. Nah, panjang runway minimum kan beda-beda. Tergantung apa coba? Ada yang tahu panjang runway tergantung dari
Apa? Fikri? Besar pesawat kan. Betul. Pesawat makin besar, panjang runway makin besar. Nah, sekarang kita mempunyai aerodrome reference code untuk pesawat. Jadi ada kode number 1, kemudian kode letter atau huruf A, B, C, D, F. Nah, kalau dia kode angka 1, nah itu ternyata dia kurang dari 800 meter. Panjang runway minimum. Jadi kalau kalian mau cari apa sih ini ARFL, ini panjang runway minimum sesuai standar. Itu kurang dari 800 meter. Kemudian apabila dia kode huruf A, nah ini wingspan itu lebar dari sayap. Kemudian jarak dari gear atau roda depan utama dengan roda yang ada di belakang. Itu berapa DP jarak. Nah, kemudian ini bisa kalian lihat. Kalau dia lebih dari 1.800, nah ini golongan pesawat yang kode D. Pesawat kode D ini makin lama makin besar. Jadi A, B, C, D, E, F, A itu kecil, F itu besar. Kalau 1, 2, 3, 1 itu pendek runway, 4 itu semakin panjang runway, bahkan lebih dari 1.800. Nah, kalau kita lihat Bandara Samratulangi sudah 2000-an. Nah, dia berarti masih di kode 4. Sudah? Ini adalah merupakan kode RFL. RFL, bagaimana kita menentukan klasifikasi suatu bandara dan pesawat. Ini siapa yang tentukan? Ini ICAO. ICAO adalah International Civil Association Organization. Jadi organisasi penerbangan sipil internasional. Kemudian ada lagi yang menentukan klasifikasi bandara, itu berdasarkan FAA. Nah, ini FAA membuat juga ada macam-macam. Ini bisa kalian baca. Nah, ini ada macam-macam kategori pesawat menurut FAA. Nah, ini baru gambar pembagian General Aviation, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pembagian penerbangan umum menurut FAA. Jadi penerbangan umum ada penerbangan utility, basic transport, general transport, kemudian ini dibagi-bagi lagi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan lapangan terbang utility? Melayani pesawat kurang dari 12.500 lbs atau pound termasuk pesawat jet. Kemudian apa yang dimaksud dengan basic utility stake? Nah, ini dia pembagiannya. Ini menurut FAA. Kalau menurut ICAO, nah tadi yang kode huruf dan kode angka. Kemudian ini contoh bandara udara yang ada di Manado. Ini bandara udara Samratulangi. Tadi yang Mir sebut gedung terminal di mana kita sudah duduk menunggu pesawat mau panggil terbang. Nah, ini ada di sini. Nah, ini ada di sini. Jadi kalau kalian pesawat ini siap tinggal siap berangkat, penumpang yang ini dipanggil untuk naik ke pesawat boarding, akan boarding. Ini kita berjalan di sini di Garbarata. Nah, ini sudah sisi udara ini, sisi udara sampai terbang. Nah, jumlah gate itu ditentukan oleh jumlah Garbarata ini. Tadi kan Fikri bilang gate gerbang kan? Nah, gerbang itu itulah pintu dari gedung terminal mau menuju ke pesawat. Dan berapa pintunya? Oh, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Ini kelihatan di foto cuma 2. Tapi ujung sana ini ada gedung terminal juga. Yang Mir tahu ujung sana 2, ujung sini 2, sebelum ini juga 2. Kalau nggak salah 6. Nah, ini layout bandara. Ini bandara bukan bandara Samratulangi, tapi bandara di Melongwane. Nah, bandara di Melongwane termasuk bandara kecil. Bandara yang tidak sebesar bandara Samran. Coba perhatikan, ini cuma kecil, panjangnya ini cuma 1000 lebih sedikit. Kemudian ini ada kotak, ini apron. Taxiway-nya mana? Taxiway-nya cuma ini, sederhana ini. Kalau tadi kan Bandara Samratulangi, taxiway-nya dari apron bisa ke kiri, baru ke kanan lagi naik. Nah, ini ada banyak lokasi untuk menuju runway dari apron. Tapi kalau inilah jalan satu-satunya. Kenapa bikin begini? Nah, siapa boleh jawab? Kenapa tidak seperti Bandara Samratulangi yang taxiway-nya banyak? Kemudian hubungan antara runway dan apron itu dihubungkan oleh beberapa taxiway. Siapa yang boleh bantu? Farlen, kenapa begitu Farlen? Karena apa kira-kira dia beda begini? Ini lebih sederhana, yang Manado kok lebih ramai Samratulangi gitu. Ayo Farlen.
Ayo, siapa boleh jawab? Silakan. Kalau Faren belum, mungkin Fikri boleh bantu. Nah, kenapa Fikri? Dia lebih banyak taxiway yang ada di Bandara Samratulangi ketimbang di Bandara Milunguan. Karena jumlah apa? Jumlah traffic pesawat maupun traffic penumpang Bandara Samratulangi jauh lebih apa? Jauh lebih banyak, Lebih banyak, daripada betul, lebih ramai. Sehingga coba mau bayangkan ya, kalau misalkan ini Bandara Samratulangi, trafficnya banyak, sehingga pada saat dia turun, kalau pesawat turun gimana? Dia turun dari sisi ini kan, dia terus dulu kan nggak bisa langsung belok, kecepatannya masih tinggi, dia terus sampai di ujung, begitu bisa berhenti di ujung atau di mana pun, dia berhenti langsung putar, balik lagi ke sini, kecepatan masih pelan, sudah pelan, nah belok ke sini. Tapi kalau dia punya 3 taxiway, bukan runway, 3 taxiway, dia turun, dia nggak perlu balik. Begitu kecepatan sudah melambat, bahkan hampir berhenti, di sini ada taxiway lagi untuk keluar. Dia keluar, masuk ke sini. Atau dari arah sebelahnya. Nah, sebelum lanjut, ini runway, ini ada arahnya. Gitu. Ada arah di mana runway tersebut dibuat. Nah, ini DP runway. Gitu. Ini tampak dari pesawat. Ini Mir lihat dari pesawat, kelihatan dari atas. Nah, ini Mir mau coba baca. Ini runway-nya arah berapa? Ini nggak kelihatan kan DP marka angka berapa. Nah, tapi Mir punya gambar di atas yang ada DP arah. Mir naik ke atas supaya kalian mengerti. Nah, di atas ada contoh bandar udara. Nah, ini nih. Ini ada DP angka. Nah, kelihatan nggak ini bandara ini DP angka yang ada di marka. Ini juga nggak kelihatan kan? Mana ya yang kelihatan tuh mau cari? Yang kelihatan angkanya. Nah, angka itu kalau kita lihat dari pesawat atau kita lihat di gambar kerja seperti tadi, ada angka. Itu ada pasangan-pasangan. Misalnya kalau yang satu sisi 0, sisi utaranya 0, sisi selatannya berarti 0 tambah 180. Berapa itu? 180 juga. Sudah? Kemudian yang sebelah, misalkan yang bandara yang lain, sisi utara, bukan utara, sisi sebelahnya angkanya 90. Berarti sebelahnya 90 tambah 180, 270. Nah, seperti itu. Ini memang cari dulu yang ada angka. Ini mungkin belum ada angka. Yang ada angka mana itu mencari? Yang ada angka runway. Ini bandara kecil-kecil kok di sini. Ini contoh bandara kecil yang ada di Kalimantan. Biasanya kalau bandara kecil, fasilitas parking ataupun angka di runway mereka tidak buat. Tapi pada saat bandara itu jadi besar, wajib dibuat. Karena harus memenuhi standar penerbangan. Ini lagi cari, nah ini yang perhitungan tadi, arah angin. Tapi sebelum masuk sini, Miriam kasih lihat dulu angka-angka. Angka-angka yang ada di runway. Ini ada DP angka, ada juga kan. Ini juga nggak kelihatan DP angka. Tunggu mencari yang ada angka. Nah ini nih. Nah ini, saya perhatikan sini. Kelihatan sini, oh ini ada kelihatan. Ini runway. Ini berapa DP angka? Angka ini berapa tuh? Ayo boleh buka mic, nggak apa-apa. Berapa? 60 itu. Iya betul 60. Yang satu berapa? 27. Nah kalau 60 itu artinya 60 derajat, bukan 600 ya. Kalau 27 itu artinya 270. Jadi perhatikan kalau 60 kok DP par 27. Harusnya kan 60 di sini 270. Tapi tulis cuma boleh 2 digit.
Jadi 60, bukan 60, sorry. 09. Tetap Iko Pak Fikri. Ini bukan 60, Fikri. 09. Jadi 09 dan 27. Nah, 09 berarti kan 90. 90 itu 2 digit. 90 tambah 180 berapa? 90 tambah 180. 9 tambah 18. 9 tambah, 270. iya, 270. Jadi ini bukan 09, Mer koreksi lagi. Bukan 06, ini 09 karena ini tinjauannya dari pesawat mau turun. Pesawat turun dari sini kan, dari bagian kiri. Nah, ini dia lihat 09. Nah, kalau dia lihat 09, itu penting sekali. Kalau dilihat 09, berarti angka 90 derajat ada di arah dia turun. Berarti 90 derajat itu bukan di bagian sini, bukan di bagian kiri, tapi di bagian kanan. Bisa ngerti? Nah, sekarang kita balik. Kalau kita mau turun dari arah 27. Kalau kita turun dari arah 27, arah pesawat punya hidung kan mengarah ke 27. Nah, berarti 270 derajat itu ada di depan. Sekarang kalau 270 berarti apa itu? Utara apa? Timur atau barat? 270 apa? Timur atau barat? Ingat mata angin, utara 00. 90 derajat timur. Tambah 90, 180 derajat selatan. Tambah 90. 180 tambah 90. 270 berarti apa? Barat. Nah, berarti kalau kita lihat 27, berarti arah pesawat kita ada di mengarah ke arah barat. Kalau kita turun dari sini 09, berarti kita melihat arah pesawat kita ada di arah 90 derajat. Bisa mengerti? Boleh? Atau mau butuh ulang? Nah, sekarang ulang. Misalnya yang bagian kiri, bagian kiri sini 00. Kalau 00 DP par berapa, Fikri? Kalau 00. 00 DP par berapa? 18. Kan 0 derajat tambah 18 Iya benar. 180. Nah, kalau kita turun dari sini 00, berarti pesawat kita mengarah ke utara. Itu artinya banyak yang salah pemahaman. Benar, bukannya 00 di sini, berarti yang di sini utara gitu. Itu kebalikan, terbalik. Jadi kalau kita lihat 00 di sini, berarti pesawat kita mengarah ke utara. Kemudian kalau kita turun dari sini terus 00 di sini 18. Yang 18 ini untuk konsumsi dari pesawat yang turun dari arah sebelah. Nah, boleh begitu? Nah, pertanyaan lagi. Kenapa harus dibuat di arah ini? Contoh ini kan kasus ini. Kenapa harus dibuat di arah 27 dan 09? Ada yang tahu? Silahkan coba berpikir. Kenapa harus dibuat di arah 27 dan 09? Boleh? Ada yang tahu kenapa mesti dibuat di arah 27 dan 09? Nah, mesti dibuat di arah ini karena angin bertiup itu paling besar di arah ini. Tadi, bukan tadi, minggu lalu kami sudah jelaskan bahwa pesawat itu arah runway akan dibuat di arah di mana angin paling banyak bertiup. Karena apa? Karena pesawat bisa menahan angin dari depan dan angin dari belakang. Jadi kalau pesawat ini ada di arah ini, angin yang bertiup ada di arah ini, maka pesawat tetap akan berada di track, akan berada di garis untuk turun ataupun terbang. Nah, kalau misalkan contoh, kalau anginnya tidak 90% di arah ini, tidak 95%, ternyata ada angin dari samping. Nah, atau namanya crosswind. Kenapa sih angin samping atau crosswind itu kenapa tuh? Ada yang tahu? Kenapa dengan angin samping? Nah, coba, boleh kalian bantu berpikir kenapa pesawat itu sangat takut dengan angin samping atau crosswind. Fikri, boleh Fikri? Karena angin samping bisa menyebabkan pesawat itu mendarat tidak lagi di runway, dia bisa bergeser.
Nah, contoh ya, ini Mir kasih lihat. Ini Mir kasih tutup dulu ini share screen. Mir kasih lihat video angin samping atau crosswind. Jadi ini video ini kalian boleh cari ada di YouTube. Di YouTube tuh banyak sekali. Ini contoh mahasiswa angkatan sebelumnya. Mir kasih tugas untuk menghitung angin samping. Nah, perhatikan. Kenapa dia miring-miring begitu? Karena angin dari samping cukup kencang bertiup. Nah, bayangkan itu pilot mesti kasih presisi, pesawat tetap ada di pas runway. Bisa mengerti ya? Jadi angin samping itu ternyata sangat bahaya buat pesawat. Karena kalau dia kasih pas di presisi runway, itu agak sulit. Dia bisa geser ke kiri, ke kanan, karena itu dia selalu pakai kemudi, supaya bisa tetap ada di tengah. Jadi ini posisi sudah tapak, kalau sudah tapak aman. Maksudnya kalau roda sudah menyentuh runway sudah aman. Nah, sekarang saya kasih contoh yang lain, next stop lagi. Ambil buka video yang lain. Bagaimana ada suatu kondisi pesawat turun itu sangat ekstrim. Nah, bahaya sekali. Crosswind itu sangat menentukan keselamatan penerbangan. Nah, ini kalian boleh lihat lagi bagaimana crosswind sangat membahayakan dalam keselamatan penerbangan. Ini yang tadi Kang, so mendarat. Ini baru mau terbang loh. Tunggu mencari yang sangat ekstrim. Ini tidak terlalu. Coba mencari yang lain. Ini ada contoh video lagi yang lain. Ini ambil dari Metro TV. Boleh kalian lihat ya. Ini di Portugal. Di runway ada di mana? Ada di bawah, di Lembang. Boleh lihat ya, karena angin dari samping kuat sekali. Dia meski harus terbang menyamping, namun akhirnya pesawat maskapai Air Berlin ini berhasil mendarat dengan selamat setelah diterpa angin kencang dari arah samping. Arah samping. Atau istilah kita namanya apa? Atau yang biasa dikenal crosswind. Bandara Funchal ini terletak di Kepulauan Madeira, Portugal. Landasan yang pendek serta dikelilingi pegunungan tinggi dan lautan membuat Madeira jadi turun dia terbang lagi. Bandara karena terlalu miring, dia khawatir. Bisa mendaratkan pesawatnya, setiap pilot mendapat pelatihan khusus. Nah, jadi kalau bandara itu bagus, tentu angin sampingnya kecil, kan? Yang hanya sejauh atau sepanjang 1.600 meter ini. Salah satunya pada tahun 1977 ketika pesawat Boeing 727 milik maskapai TAP Portugal yang memuat 164 orang mendarat dan menewaskan 131 penumpangnya. Kejadian ini membuat landasan di Bandara Madeira diperpanjang 2 kali dan mendapat penghargaan sebagai konstruksi bandara terbaik di tahun 2004. Nah, dia abort mendarat, dia terbang lagi. Bandara Internasional Madeira atau yang biasa dikenal. Sudah, kira-kira apa yang boleh kalian ambil kesimpulan dari crosswind? Coba bertanya dulu dari Fikri. Bagaimana Fikri tentang crosswind? Apa kesimpulannya? Bahaya sekali itu, Mir. Ya, bahaya sekali. Tidak boleh terjadi di suatu bandara. Jadi supaya crosswind tidak terjadi, kita mesti mengambil arah angin itu searah dengan arah runway. Nah, tetapi kan
ada data dari bagian klimatologi bahwa arah angin itu selalu apa? Berpindah, ya toh? Misalkan dia bertiup dari utara selatan hari ini jam sekian. Sebentar dia pindah lagi. Itu betul, tetapi mayoritas paling banyak kita bisa tentukan. Mayoritas paling banyak arah bertiupnya kita bisa tentukan. Caranya bagaimana? Nah, caranya dengan cara seperti ini. Sekarang Munir akan share cara menentukan arah runway. Tapi sebelum Munir menentukan arah runway, Munir akan menjelaskan dulu bentuk-bentuk arah dari runway atau landas pacu. Nah, ini Munir share screen. Ini ada di buku ya, buku yang Munir sudah kasih. Ada di halaman 84 tentang konfigurasi landas pacu. Konfigurasi landas pacu itu adalah sebagai berikut. Jadi, kalau kita mau menentukan landas pacu, harus memiliki kriteria pertama. Tersedia cukup jarak pemisah terhadap pola lintas udara. Seperti tadi kan dibilang yang dicontoh, udara dekat pegunungan, itu bahaya. Harusnya ada jarak yang cukup lumayan lah jauh. Menekan sekecil mungkin gangguan operasi, baik itu penundaan pendaratan, taxiing, ataupun lepas landas. Seperti tadi, ternyata gangguan untuk landing bisa terjadi gara-gara angin samping. Jadi dia pilot langsung abort, batal nggak jadi landing, dia take off lagi, terbang lagi, belum sempat menyentuh landasan. Itu harusnya dihindari. Berarti kita harus membuat searah angin. Oke. Kemudian konfigurasi, ada yang tunggal, paralel. Kalau tunggal cuma satu. Kalau paralel ada dua. Kalau landasan dua jalur ya ada dua juga. Kemudian berpotongan, berbentuk silang seperti salib, kemudian ada berbentuk huruf V. Nah, ini di gambar. Ini yang paralel, ini yang tunggal. Ini yang paralel, ini yang dua. Nah, kalau lihat dari A ke B, kenapa mereka bangun? Pertama mungkin bangun A, kemudian bangun B. Waktu bangun A, kebutuhan penerbangan masih sangat sedikit. Pesawat yang terbang turun itu sedikit. Begitu bandara tersebut semakin meningkat, semakin ramai, Bandara Samratulangi baru satu. Tapi pernah kalian bayangkan di Soekarno-Hatta ada berapa runway? Itu udah banyak. Ada lebih dari satu. Nah, kenapa pakai banyak begitu? Karena kebutuhan penerbangan sudah tinggi. Kalau dia cuma satu, bayangkan dia mesti baku antri ya, menggunakan itu. Tapi kalau dia ada dua, bisa sekaligus dua. Itu gunanya. Nah, kemudian ini arahnya masih sama, betul kan? Arahnya sama, tetapi ada perbedaan posisi. Nah, ini memungkinkan terjadi karena runway selalu dibuat mendekat ke apron. Jadi kalau apronnya yang terbangun ada di sini, kemudian apron baru nggak bisa bangun di sini, bangunnya di sini. Nah, itu boleh seperti ini. Ini contoh bandara yang di Surabaya. Bandara Surabaya bandara apa itu? Kalian tahu bandara apa namanya? Yang di kota Surabaya. Itu apronnya dibangun dua. Jadi pertama yang di sini, kemudian yang satu ada di sebelah. Otomatis bandaranya, runway-nya mendekat juga ke apron tersebut. Nah, ini. Kalau yang ini semakin ramai lagi. Semakin ramai sehingga dibangun 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 runway. Di Indonesia yang 4 runway begini belum ada. Pak Jakarta baru 2. Sekarang yang ini. Kenapa dibuat silang? Nah, ada yang boleh bantu Munir? Kalau tadi kan dibuat 2 karena kebutuhan penerbangan tinggi. Pesawat banyak yang pakai. Kalau silang begini karena apa? Kalian tahu? Ini bukan karena semakin banyaknya penerbangan sehingga buat 2 tapi silang. Kalau buat 2 harusnya tidak boleh silang, harusnya sama, arahnya sama. Tapi ini dibuat silang. Ini bukan karena semakin banyak, tapi karena apa coba? Coba siapa yang boleh bantu? Fikri, siapa yang dibuat silang begini? Ayo berpikir. Ada? Oke, kalau belum ada, lihat sini. Ini sudah jelas. Kalau L untuk landing, TO untuk take off. Jadi dia membuat ini berdasarkan posisi, misalkan ya, kalau posisi landing, misalkan ini kan dikelilingi oleh pegunungan. Dikelilingi oleh pegunungan sehingga posisi landing dan take off
cuman butuh satu arah masing-masing. Jadi buat seperti ini. Jadi ini bukan karena kebutuhan pergerakannya tinggi. Nah, kalau yang ini, yang nomor H dan I tidak ada khusus mana take off, mana landing. Ini dibuat karena apa? Karena yang tadi, arah angin. Ini sudah jelaskan tuh, arah angin kan berubah-ubah. Jadi pada saat arah angin ada mengikuti arah runway yang disebut ini A, maka pesawat disarankan mendarat arah ini. Pada saat arah angin ada di yang B, pesawat disarankan mendarat seperti ini. Nah, kalian nanti kalau sudah selesai, misalkan dapat tugas mau menghitung arah runway, kalian harus hitung di posisi mana ini runway harus dibangun di bandara ini. Nah, caranya dengan melihat konfigurasi angin. Nanti ada di data. Oke, lanjut. Nah, ini lapangan terbang tadi ini sudah yang di atas. Ini yang model-model. Ini jangan bingung. Ini gambar apa? Rupa dia gambar apa? Gambar peletakan yang ada di apa? Peletakan yang ada di mekanika teknik. Bukan. Ini bukan gambar peletakan. Ini gambar runway. Contoh ini runway. Di tengah itu DP apron. Jadi apron dari tengah. Baru DP taxiway ada di sekeliling ini. Ini juga begitu. Nah, ini yang tadi Mary bilang. Apabila DP apron ada di sini, ini yang sudah terbangun kan, kemudian membangun baru ya tentu dibangun seperti ini. Jadi seperti model kira-kira agar posisi jarak antara apron dan runway baik lama maupun baru tetap dekat bisa dicapai, tidak panjang, jadi taxiway-nya tidak terlalu jauh. Nah, lanjut terus sampai di ini angin. Nah, sudah. Sekarang ini ada mata angin. Nah, mata angin mesti hafal baik-baik, boleh perhatikan. Ini ada derajat 360 derajat. Ini 360 derajat artinya itu juga 0 derajat. Seperti jarum jam. 360. Ini kelipatan 5 derajat. 5 derajat, 10, 15, 20. Berputar terus. Nah, kita nanti akan menentukan berapa sih angin bertiup di arah ini. Angin bertiup di arah ini berapa? Nah, Net punya data. Ada di Excel. Net mau kasih lihat ke kalian bagaimana angin itu dihitung. Angin itu dihitung menjadi suatu tugas menghitung arah angin di suatu runway. Nah, ini ada juga data ini di Sultan Babula di Bandara Udara di Sultan Babula Ternate. Ini kita buka Excel. Nah, lanjut ya, sementara buka. Nah, angin ini nanti orang coba. Ternyata angin paling banyak bertiup ke arah mana? Ada angka persentase. Nah, di data nanti ada jumlah angin bertiup, frekuensi di setiap arah. Kemudian dari arah tersebut kalian plot di wind rose. Ini disebut wind rose. Wind itu angin, rose itu bunga rose. Sehingga dia nanti akan membentuk seperti bunga rose begitu. Jadi ada lingkaran, kemudian ini di lingkaran ada pusat kan, titik pusat. Nah, titik pusat ini angin dengan kecepatan paling rendah. Nah, angin dengan kecepatan paling rendah di bawah 3 knot. Kemudian ada lingkaran pertama 3 knot sampai nanti di data ada sampai berapa knot. Ini lingkaran-lingkaran ini menunjukkan knot. Knot itu apa artinya? Knot artinya adalah jumlah kecepatan angin bertiup. Jadi kecepatan angin bertiup itu disimbolkan atau dibuat dengan nama knot. Knot kan berapa sih kecepatan angin? Nah, kemudian ini Amir lagi buka di file, sementara buka. Dia ada di Excel. Nah, ini contoh untuk gambar tipikal windrose di Tahuna. Tahuna itu ada bandar udara Naha. Jadi ini cek terhadap kecepatan 10 knot. Nah, kita cek 10 knot itu bagaimana. Ini nggak terbuka di file Excel. Biar mau coba cari file Excel yang lain. Coba cari file Excel yang lain yang boleh jadikan contoh supaya bisa melihat bagaimana sih yang dimaksud dengan menyerang angin itu mempengaruhi arah runway. Nanti juga di tugas kalian akan dapat data seperti itu. Hitung berapa angin yang bertiup. Nah, ini
Ada ini yang satu, ada dua data. Satu bandara udara Babula, satunya lagi di Pulau Lembe. Pulau Lembe itu kan ada Pelabuhan Bitung. Jadi mereka bikin data sangat teliti. Apalagi Pulau Lembe ada rencana jadi bandara. Nah, kalau dia jadi bandara berarti data angin itu harus ada. Data angin untuk menentukan arah runway. Nah, ini Nir sudah buka, Nir akan share screen. Nah, lihat sini. Ini DP data. Nah, perhatikan. Sekarang boleh kalian kasih informasi. So, tak buka ini file, dapat lihat di rumah. Ada Mir, layar. Ada Mir, ada. Oke, sudah. Perhatikan. Ini ada tanggal berapa ini? Bulan Oktober. Bulan Oktober. Kemudian ini ada N. N itu North. North itu ke arah utara, posisinya adalah di 348,75 derajat sampai 11,25. Kamu mesti lihat gambar ini supaya kalian mengerti. Mesti lihat gambar. Ini DP gambar. Ini DP arah gambar. Jadi DP yang di tengah ini, beda-beda lingkaran ini, itulah yang menentukan kecepatan. Nah, sekarang kalau mau lihat North tadi, lebih bagus lihat di ini yang di gambar Word yang ada arah utara tadi. Balik lagi. Mana tadi yang ini? Nah, ini yang North, ini kan perhatikan ya. Ini kan 360. Tadi kan dia antara sini dia. Nah, ini berbentuk huruf ini. Berbentuk huruf V. Jadi dia di antara ini itu yang menuju ke arah utara. Nah, itu yang nanti berapa jumlah angin bertiup. Nah, orang balik lagi ke Excel. Balik lagi ke Excel. Nah, ini. Nah, ini dia yang di antara 348,75 derajat sampai 11,25 derajat itu angin yang bertiup yang 0 sampai 3 knot nggak ada. Mau dibayangkan itu alat begitu canggih, dia tahu DP arah dari mana dan kecepatan. Nah, sebelum lanjut, siapa tahu apa nama alat untuk mengukur kecepatan dan arah angin? Modelnya bagaimana? Oh, ini pernah lihat pasti. Cuma yang tidak tahu itu tuh alat itu. Fikri, apa Fikri? Bagaimana Fikri modelnya? Pernah lihat baling-baling yang ada di tiang, kemudian ekornya belakangnya ada seperti kemudi. Itu namanya alat current meter. Current, tulisan biasa CUR, current, NT biasa. Itu adalah alat pengukur kecepatan angin. Nah, kenapa ada kemudi di belakang? Kemudi di belakang kalau dia bergeser sekian derajat, itu angin yang geser, bukan operator. Jadi alat itu dipasang di suatu bandara atau di suatu tempat di mana kita akan bangun bandara dan kita lepas selama, misalkan kita lepas selama 1 bulan. Nah, ini contoh 24 ini 24 apa? Ini 24 data selama 1 bulan. Nah, begitu. Misalkan kita bersurvei di bulan Oktober kan? Nah, di bulan Oktober itu ini DP rekap. Coba perhatikan ini Oktober. Habis Oktober ini September. Ini September tahun 2010. Kemudian ini Januari. Ini data per bulan nih. Nah, saya menjelaskan. Yang angin ini dari arah utara dia pakai kecepatan waktu itu di kelasnya cuma ada yang 3 sampai 10 knot dan 24 kali. Nah, ini bukan berarti 3 sampai 10 knot sama semua. Ini pasti beda-beda. Yang 24 itu misalnya begini. Angin 4 knot 2 kali bertiup. Angin 5 knot 3 kali bertiup. Angin 10 knot sekian kali bertiup. Total ada 24. Bisa? Oke. Kemudian ini. Yang di kecepatan 0 sampai 3 kok kosong. Berarti nggak ada. Jadi yang tulis ini untuk alat tadi menggunakan computerized. Kemudian di arah north-northeast NNE. North-northeast itu DP sudut 11,25 sampai 33,75. Ini tidak ada yang bertiup. Sudah? Nah, ini ada 1. Ini ada 3. Ini ada 1. Coba perhatikan. Angin paling cepat bertiup angin berapa? Ini. Lebih dari 10 knot sampai 13. Lebih dari itu tidak ada. Nah, dari angin-angin ini setiap bulan kita survei, kemudian setiap tahun kita survei.
Nah, ini ketemulah datanya. Ini dari data Januari, kemudian ini Februari, Maret, direkap di 2010 seperti ini. Nah, jadi ini selama 1 tahun. Nah, kita buat jadi crosswind seperti tadi yang ada di diktat. Nah, yang ada di diktat ketemulah arah ini. Nah, arah itulah yang kita gunakan untuk membuat runway. Arah runway. Sudah? Ayo silakan. Sampai di sini ada pertanyaan tentang cara menghitung arah runway. Oke, Mer ulang. Angka ini adalah bukan angka kecepatan. Ini jumlah atau frekuensi. Artinya yang bertiup di arah north itu yang berkecepatan 0 sampai 3 ada 4 selama sebulan. Yang berkecepatan 3 sampai 10 ada 75 kali. Yang berkecepatan 10 sampai 13 knot ada 2 kali. Yang berkecepatan lebih dari 20 knot nggak ada. Nah, kalau mau jumlah ini berapa? Cara mau jumlah ini berapa? Caranya tinggal begini kan kalau di Excel. Makanya Mary bilang, nanti pakai Excel. Nah, kalau kita pakai Excel, kita tinggal klik ini. Nah, kita klik DP sum, mau hitung jumlah, nah, kita klik sum, baru kita taruh di sini. Nah, ini. Bisa lihat kan? Nah, baru enter. Nah, ini ada 181 kali bertiup dalam 1 bulan. Nah, nanti angka 181 ini jadi angka pembagi. Di arah utara 4 per 181. Ini 75 per 181. Nanti dalam bentuk persen. Nah, ini jadi sekian 0, atau sekian persen. Nanti kita jumlah tetap 100%. Bisa mengerti ya? Nah, nanti arah yang akan kita pakai jadi seperti ini. Near stop lagi ini. Near stop. Kalian gambar nanti itu yang tabel tadi ada di sini. Kalian gambar ada di gambar ini. Nah, ini Mir buka dulu. Gambar di sini. Gambar di sini. Perhatikan. Ini boleh lihat lebih jelas. Ini ada 0,06. Ini ada 0,13, 0, sekian. Itu tadi perbandingan antara yang bertiup, total bertiup. Jadi yang bertiup di arah itu udah berapa, dibagi total. Nah, kenapa dia tidak tergambar di kotak-kotak yang lain? Yang kotak-kotak lain ini berarti kosong, nggak ada angin bertiup. Nah, sekarang kalau kita bikin arah seperti yang warna biru ini, kita bikin yang seperti warna biru ini, persentasenya belum capai 95. Jadi untuk bisa mencapai 95, kita harus putar searah 360 derajat ke satu-satu. Nah, ketemu angka berapa? Nah, kalau ketemu 95% di arah yang ada asir pakai merah muda, arah berapa itu? Nah, 50 plus 180. Berarti 50 tambah 180 berapa? 210. Ini 210 apa di bawah sini. Sorry. 50 per 180 bukan 210. 50 per 180, 230. Ini 230 di sini. Ini 210, 220, 230. Ini arah runway. 05 dan 21. Begitu. Sehingga dengan cara begini kita bisa bilang tidak ada lagi crosswind. Crosswind yang ada kecil karena angin paling banyak bertiup di arah ini. Sehingga kalau angin bertiup di arah ini maka pesawat bisa mendarat. Jadi bayangkan kalau tuh crosswind ada dan kencang sekali. Pasti kalau dia sedang terjadi crosswind seperti itu pesawat menjadi lupa di video tadi nggak bisa mendarat. Nah, supaya dia bisa mendarat kita mesti membentuk atau menghitung ke arah mana angin kelimanya bertiup. Jadi kita cari yang sejajar angin tadi. Kalau kita sudah dapat runway sejajar angin bertiup, dengan harapan tidak ada lagi crosswind. Kalaupun ada kecil-kecil, kurang dari 5%. Makanya kan mesti cari 95%, supaya crosswind yang ada tinggal 5%. Ada pertanyaan tentang crosswind? Nah, nanti yang jelasnya kalian mesti lihat di tugas. Kalau nggak salah, biar mungkin tak salah kirim kan, yang kemarin Mer kirim itu tugas bandar pelabuhan. Jadi harusnya ada tugas bandar udara. Nah, tugas bandar udara itu nanti Mer akan kirim lagi. Nah, ada yang kemarin Mer sempat kirim juga. Ada tugas, bukan tugas, ada buku untuk kuliah Heru Basuki. Ada tuh? Heru Basuki. Ada benar ada. Nah, itu pelajari juga di situ. Di situ ada tentang bagaimana kita menghitung crosswind. Nah, coba Mer
stop share dan mencoba buka yang Heru Basuki. Nah, ini nanti kalau formulir, kalau Mir sudah apa, Mir kirim sebentar ini malam, kemudian kalian isi ya formulirnya, isi nama, nanti DP data pesawat Mir yang kasih. Jadi DP data pesawat nanti Mir akan kirim. Misalkan begini, pesawat untuk Fikri, Ira dengan Farlen beda-beda, nggak boleh sama. Jadi nanti akan dapat contoh tugas, pelaksanaan tugas dengan berbagai macam pesawat yang berbeda-beda. Pesawat kan banyak, DP pilihan boleh lihat di buku Heru Basuki. Ini DP buku, nanti kalian boleh baca, Mir sudah share, ada di sini. Nah, ini Mir lagi buka filenya. Nah, ini sudah kelihatan DP buku. Sudah benar. Ya, ini buku Sotua, orang scan, kemudian bikin jadi PDF. Ini memang cepat. Ini data pesawat. Jadi ini data pesawat yang sebelah kanan ini. Tunggu, Mir mau coba rotate putar. View, rotate dia putar ke kiri supaya ini jadi tray yang pesawat itu. Agak berat karena ini buku banyak tuh di halaman. Mau rotate dia so jadi bawah ini. Nah, rotate view. Nah, ini apa dia? Nah, boleh lihat ini pesawat DC-932, pabrik McDouglas. Lebar sayap 28,45 meter, panjang badan pesawat 36. Wheelbase itu jarak roda 16,22 meter. Wheel track juga jarak roda 5, ini jarak roda kiri dan kanan. Ini roda belakang dan depan. Kemudian MTOW, maksimum structural take off weight. Jadi beban saat dia lepas landas itu adalah 48 ton atau 48.988 kg. Ini setiap pesawat beda-beda. Nah, yang paling sebelah mana ini yang panjang L? Panjang runway. Ini data pesawat. Oh, bisa lihat lagi di buku yang satu. Nanti ada menjelaskan tabel yang lain, ada menjelaskan panjang RFL. Kalian bisa melihat dia kode berapa. Nah, sudah. Sekarang kita lihat lagi yang lain. Lihat putar dulu ini, putar lagi view, rotate. Nah, dan lihat lagi yang crosswind. Nah, ke bawah lagi ini. Kan kita sekarang lagi bahas tentang crosswind. Ini masih di ini crosswind tadi. Nah, ini yang crosswind, perhitungan crosswind apa ini ada di sini. Crosswind track heading. Jadi bagaimana tuh pesawat bisa menahan kemampuan terhadap crosswind. Jadi crosswind mesti dibuat seminimal mungkin. Cara menghilangkan crosswind ya perencana yang hitung. Oh, ini sebagai desain pesawat, desain bandar udara atau runway. Di sini nggak ada ini kita lewat di contoh. Nah, ini yang crosswind tadi. Boleh lihat ini kan sama dengan tadi itu di data Excel. Nah, ini windrows. Nah, ini kecepatan angin apa? Ini dalam mil per jam. Kalau kita tadi knot. Nah, knot tidak ada perhitungan satuan knot per jam ya, bukan begitu. Kalau knot itu sudah satuan panjang dan waktu. Jadi mil itu satuan panjang, hour itu satuan jam. Sudah seperti ini. Nanti boleh lihat di sini bagaimana cara perhitungannya ya, boleh. Nah, oke, jadi kuliah kita sampai sini. Sudah isi absen belum? Tadi? Fikri? Belum, Ner. Belum? Ada di mana itu kode absen kan Mir lupa? Di WA atau di mana? Belum. Oh, belum kirim? Ner belum kirim, Stop. Oh ya sudah, Mir ambil dulu di portal. Mir kira Mir kirim. Mir ambil di portal, kemudian kalian isi absen. Ya sudah, kalau memang mau leave boleh leave. Nanti absen boleh isi lihat di WA group. Boleh begitu? Nanti formulir juga Mir kirim.
Oke? Iya benar, siap benar. Oke, ya sudah. Boleh, Terima kasih Ner. semua. Selamat sore, Fikri, Terima kasih. Martin, Ira. Iya, Ner. Terima kasih, Ner. Selamat sore, Iya. Ner. Sore.